Hadirin, al-alimul ghaib wasyahadah, bimakna Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat tahu apa-apa yang disembunyikan oleh uji. Jangan oleh kita. Kalau kita kesannya adalah menuduh Anda, padahal belum tentu Anda itu adalah orang-orang yang menyembunyikan sesuatu sedikit. Mana tahu banyak yang disembunyikan. Oh, salah ya. Kalau yang disembunyikan di dalam hati saja Allah subhanahu wa ta'ala tahu, apalagi yang sering ditampakkan oleh manusia. Hadirin, hati itu cuma segumpal darah. Tapi segumpal darah ini sanggup menyembunyikan sesuatu, lalu sesuatu itu tidak diketahui oleh manusia sekalipun. Hatta itu ibu, bapak, saudara, anak, atau siapapun. Atasan, bawahan, pemimpin, rakyat. Tuh hati. Subhanallah. Cari orang yang paling pintar di dunia ini. Coba buat alat untuk mengukur kedalaman hati. Kalaupun itu bisa dimasukkan dalam kerongkongan, cuma kelihatan bentuk hati secara zahir atau secara jasadiah. Tapi urusan isinya, la, wala mungkin, tidak akan pernah mungkin, kecuali cuma dia sang pemilik hati dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Allahumma salli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم آمين وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayo, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa? Satu, ketika disebutkan namanya, kita membalasnya dengan salam dan salawat kepadanya. Kedua, dengan mengikuti perilakunya. Ketiga, senantiasa cinta dan senang kepada orang-orang yang mencintainya. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbul Alamin. Allah sang pemilik seluruh alam jagat raya ini. Sampai makhluk yang paling kecil yang cuma bisa dilihat oleh mikroskop, itu semua adalah milik Allah dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang kecil yang gak kelihatan, ketika dia datang bisa menjadi sumber bencana malapetaka penyakit bagi manusia saja tunduk kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya yang namanya manusia macam saya tunduk setunduk-tunduknya dan teramat sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini mohon maaf jalan-jalan Pak. Kayak setrikaan. Biasanya orang-orang yang tunduk kepada Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa bibirnya, lisannya, hatinya, perilakunya, pikirannya tidak pernah lepas dari bertasbih, bertahmid, bertahlil, lalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, malam ini mari kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir kepada Allah, Zat penguasa tunggal seluruh alam jagat semesta ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diikuti hukumnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar berarti bimakna huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Lemesnya minta ampun. Ayo dong.
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar. Hadirin, Al-Alimul Ghaib wa Syahadah, bimakna Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat tahu apa-apa yang disembunyikan oleh uji. Jangan oleh kita. Kalau kita kesannya adalah menuduh Anda, padahal belum tentu Anda itu adalah orang-orang yang menyembunyikan sesuatu sedikit. Mana tahu banyak yang disembunyikan. Oh, salah ya. Kalau yang disembunyikan di dalam hati saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, apalagi yang sering ditampakkan oleh manusia. Hadirin, hati itu cuma segumpal darah. Tapi segumpal darah ini sanggup menyembunyikan sesuatu, lalu sesuatu itu tidak diketahui oleh manusia sekalipun. Hatta itu ibu, bapak, saudara, anak, atau siapapun, atasan, bawahan, pemimpin, rakyat. Tuh hati. Subhanallah. Cari orang yang paling pintar di dunia ini. Coba buat alat untuk mengukur kedalaman hati. Kalaupun itu bisa dimasukkan dalam kerongkongan, cuma kelihatan bentuk hati secara zahir atau secara jasadiah. Tapi urusan isinya, la, wala mungkin, tidak akan pernah mungkin, kecuali cuma Dia sang pemilik hati dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Allahumma salli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم آمين وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayo, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa? Satu, ketika disebutkan namanya, kita membalasnya dengan salam dan salawat kepadanya. Kedua, dengan mengikuti perilakunya. Ketiga, senantiasa cinta dan senang kepada orang-orang yang mencintainya. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah,
محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك حبة الحضرات تجاهد في سبيل الله عليك حبة الحضرات تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي عبدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسمعهم من الذنب وغفر ذنوب الله وسمعهم من الذنب وغفر ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Enak enggak? Mau lagi? Sampai besok? Kasetnya sudah beredar hadirin di apotik terdekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini begitu banyak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan dunia Allah kasih. Kemuliaan akhirat pun Allah kasih. Bahkan memiliki harta yang lebih daripada yang lain pun Allah berikan. Para alim ulama, subhanallah, al-alim, ayo, mata'anallah fi tuli hayatikum, amin. Wa nafa'anallah bi'ulumikum fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Pak Gubernur sehat, alhamdulillah. Maaf, usianya berapa? Ya, 62. Betul, 62. Rasulullah 63. Loh, artinya kan begini,
Bisa ngepas, bisa juga lebih, kan begitu. Betul enggak? Ngepas dan lebihnya pasti cuma Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, manfaat lahir batin. Ya, ini semua juga menjadi doa saya, doa kita semua untuk diri, untuk ibu, bapak, semua handai tolan, sanak saudara, anak-anak kita. Doanya adalah mudah-mudahan panjang umur dan punya manfaat di dalam umurnya. Karena sayang kalau panjang umur manfaatnya enggak ada. Oke coy? Alhamdulillah ada Danrem juga ya, Masya Allah. Mungkin dari Polri juga hadir ya, dari anggota Dewan. Semua kelihatan kayaknya subhanallah. Dan yang paling dicintai datang ke sini adalah satu, karena sebutan Rasulullah di akhir ajalnya adalah ummati, ummati. Sabab kecintaan ini meneruskan kecintaan dari baginda Rasul. Ini semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, minta satu. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, bertelanjang bulat, matahari itu dekat saja dengan kepala kita, tapi telanjang bulatnya kita tidak membuat kita untuk saling memperhatikan satu sama lain. Kenapa? Karena ketika itu semua orang takjub dengan padang mahsyar. Satu yang diminta, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan kita tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin, berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Itu yang diminta. Ibarat kita naik kereta, ada gerbong kepala, ada gerbong penumpang. Berikut dengan saya ya. Kita kebagian gerbong yang terakhir. Mafi muskilah, enggak jadi masalah. Yang penting satu tujuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Daripada kita berbangga diri, berdiri di depan, pegang bendera, tapi bendera Abu Jahal yang dipegang, mau? Enggak ada yang mau. Abu Jahal, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, orang-orang yang benci dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah percikan dari sifat-sifat Abu Jahal. Ini mohon maaf. Karena yang namanya Abu Jahal gak pernah senang dengan dakwah Rasulullah. Biarpun ketika itu Rasulullah sanggup membelah bulan, dibelahnya bulan menjadi dua atas tantangan seorang raja Rayhanatul Quraisy, Habib bin Malik. Tapi Abu Jahal hatinya enggak tunduk. Bahkan dia bilang apa sama Habib bin Malik? Raja, itu sihir, itu bohong. Tuh, Abu Jahal begitu. Artinya ketika ada orang melakukan kebaikan dan kebaikannya itu diterima dan sangat baik, masih ada orang yang dengki. Ya memang begitulah sifat-sifat Abu Jahal. Abu Jahal keturunannya adalah satu, Abu Gosok. Itu yang suka ngegosok orang, bikin fitnah, memprovokasi, menebar kebencian, ya kan? Nggak senang kalau lihat masyarakat bersatu. Nah itu Abu Gosok. Na'udzubillahimin, na'udzubillahimin, thumma na'udzubillahimin dzalik. Hadirin, sifat-sifat seperti Abu Jahal itu senantiasa terus dibawa oleh sekumpulan para pejuang syaitoniyah. Iblis beserta tentaranya
dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai sekarang, itu senantiasa membawa perasaan ini ditanamkan di dalam hati manusia, ditebarkan kepada manusia-manusia yang cinta damai. Untuk apa? Tidak ada perasaan bersatu, karena memang yang namanya iblis beserta bala tentaranya paling senang berantem satu sama lain. Ada satu doa hadirin, luar biasa doanya. Ketika itu Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Doa ini subhanallah dibaca ketika Rasulullah SAW Mi'raj ke langit yang ketujuh. Orang berpikir bahwa yang namanya manusia hidupnya tidak akan diikuti oleh setan, itu salah. Jangankan kita, walaupun ada satu sahabat Rasulullah yang paling ditakuti oleh setan, ada memang. Siapa? Umar ibnu Khattab. Itu kalau Umar jalan, setan pada lari. Tapi bukan berarti mereka berhenti menggoda Umar. Tidak. Buktinya apa? Ketika Rasulullah Mi'raj diikutin sama jin yang namanya Ifrit. Ya, diikutin sama yang namanya Ifrit. Rasulullah menoleh ke belakang sekali, malaikat Jibril tahu, 2 kali. Makanya kesalahan sedikit. Saya lagi nyeritain Rasulullah noleh ke belakang, ada Ifrit. Bukan, antum enggak. Wah, naudzubillah min dzalik. Ya, enggak. Ketawa kalian itu akhirnya menyambungkan urusan itu. Astagfirullahaladzim. Maaf ya bang. 3 kali Rasulullah menoleh. Akhirnya malaikat Jibril melihat kekhawatiran Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ya Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan dengan satu doa yang kalau seandainya engkau baca doa ini, itu jin Ifrit jatuh tersungkur dengan mukanya di tanah, lalu obornya padam. Ini mencerminkan sifat dan asal muasal kejadian yang namanya Ifrit. Dia senantiasa bawa obor. Memang mereka diciptakan daripada api. Itu yang membuat mereka tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Padahal sujudnya dia kepada Adam alaihissalam itu bukan karena dia lebih rendah. Tidak, cuma sebuah perintah. Apakah dia mau tunduk ke perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Cuma itu. Apa yang dibacakan malaikat Jibril alaihissalam? A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Begitu dibaca ini oleh Rasulullah SAW, itu jin Ifrit jatuh di atas mukanya, obornya padam. Itu yang baca Rasulullah. Coba kalau yang baca uje, makin dekat dia. Makin dekat lagi. Kenapa? Karena kualitas bacaannya cuma sekedar sampai di ujung lidah. Keyakinan dan tawakalnya kepada Allah seorang uje kurangnya luar biasa. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Tadi sudah selesai. Ada 3 RI yang harus kita bangun bagi bangsa ini. RI yang pertama rukun iman. RI yang kedua rukun Islam. RI yang ketiga Republik Indonesia. Artinya apa? Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sudah merupakan sebuah keharusan membangun bangsa ini atas dasar keimanan kepada Allah
dengan 5 pondasi dasar Islam di dalamnya. Dan nilainya secara keseluruhan adalah bernilai rahmatan lil alamin. Islam bukan ancaman, tapi Islam adalah sebuah kasih sayang yang ketika dia lewat, semua orang jatuh hati dan jatuh cinta kepadanya. Itu subhanallah. Bu, Allah. Ya Allah ya Karim, saya lihat ini wajah-wajah yang bercahaya semua. Kena lampu. Makanya jangan GR dulu. Tapi lebih baik GR daripada minder. Ya jangan juga minder enggak, GR enggak. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Kan begitu, panjang enggak, pendek enggak, lebar enggak, sempit enggak. Iya, insya Allah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, sebetulnya hari ini ada satu hal yang paling khusus ingin disampaikan. Buat siapa? Ini para coy-coy semua nih. Coy, pesan satu coy. Say no to drug. Jauhin narkoba. Tahu arti narkoba? N-O-R-K. Kalau orang salah jangan diteriakin, bantuin. Inilah ketika kita melihat orang salah, maunya demennya doyan teriak, bantunya enggak. Bagaimana yang salah itu bisa benar kalau cuma diteriakin melulu? Enggak bisa. Kan begitu. N. Kok langsung K? O, A. Maklum agak-agak budeg. N. O. Astagfirullahaladzim. N. A. R. K. O. B. A. Narkoba. Tahu artinya? Negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Tuh, narkoba. Takbir. Tepuk tangan melulu. Emang gak capek tepuk tangan terus? Itu narkoba. Negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Sorry nih friend. Ya, ngomong-ngomong soal bejat, kesannya kita nih yang ngomong lebih suci. Bukan begitu friend, enggak friend, sorry friend. Kita sama-sama bejat friend, oke? Tenang, ya. Pokoknya urusan masuk surga, insya Allah mudah-mudahan ini duluan, saya di depan, amin. Oh, sama-sama kita duluan ya, betul enggak? Iya, pokoknya kalau yang baik, ayo kita ikut. Karena yang baik itu pasti mendatangkan manfaat yang besar. Ketika orang sudah mulai buta bahwa yang baik itu akan mendatangkan manfaat, cuma satu jawabannya, kesian. Buta soalnya. Allah karim. Na'udzubillahi min dzalik. Ya coy, say no to drug. Jauhin narkoba. Kenapa? Maaf. Di masa yang akan datang, yang bakal jadi pemimpin itu siapa? Yang sekarang muda apa yang sekarang orang tua? Yang muda. Ini Pak mohon maaf, bener kan ya? Iya kan bener ya? Yang bakal jadi pemimpin di masa yang akan datang bukan yang tua sekarang, tapi yang muda. Sekarang kalau yang mudanya jadi pecandu narkoba, mau cimeng, mau gokel, mau gelek, mau ganja, mau sticky, mau etep, Mas, jangan suka menuduh sesuatu yang sudah benar, Mas. Apapun namanya, mau ubas, mau sabu, mau etep, mau puto, mau rehib, mau MG, ya, mau hasis, mau BS budastik, apalagi
topi riming. Topi riming. Topi miring ya. Minuman kampungan, bos. Namanya aja udah topi miring. Begitu dipakai jalannya. Allah bikin kedua kaki seimbang. Ini dihinakan oleh yang punya. Kalau memang dari kecil lahirnya seperti itu lain. Beda persoalan, bicara takdir. Ini sehat kakinya, tapi akalnya dibikin miring. Na'udzubillahi min dzalik. Mana lebih terhormat? Orang yang jalan seperti ini sama orang yang jalan? Mana? Ayo. Mana lebih terhormat? Yang tegap jalannya, yang lurus jalannya, itu yang lebih terhormat. Mana yang lebih enak di omongannya? Dari mana? Biasa, bekerja. Dari mana? Enggak jelas ngomong apa. Omong ndak ica. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jujur saja. Wa yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Itu sudah dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Ketika ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad, ya Rasul, persoalan khamr dan judi, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan pada keduanya ada dosa yang sangat besar dan beberapa manfaat di dalamnya. Allah jujur kalau itu ada manfaat, tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi mudaratnya, dosanya, kerugiannya mengalahkan daripada manfaatnya. Sehingga apa? Manfaatnya nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan. Apa ada orang remaja, pemuda, gara-gara setiap pergi sekolah nelennya BK, terus jadi ranking 1, ada nggak? Nggak ada. Ya Allah, ngeboat BK cing. Dalam kelas juga begini mulu, ilar keluar. Ya Allah ya Karim, naudzubillah. Kok senang jadi manusia begitu? Iya kan? Ayo dong kita bantu saudara-saudara kita, abang-abang kita, teman-teman kita di kepolisian. Biar tugasnya lebih ringan. Yang bisa bantu cuma kita, masyarakatnya. Lihat, oh Allahu Akbar. Wajahnya wajah orang soleh semua, amin. Kalau orang yang berwajah soleh itu mukanya kelihatan, hadirin. Subhanallah tuh kelihatan semua. Kelihatan nggak? Iya. Kalau nggak kelihatan itu makhluk halus namanya, hadirin. Narkoba, apapun jenisnya, pasti manfaatnya nggak ada. Kata orang, nikmatnya dahsyat. Apalagi inek, ecstasy, mulai dari pink lady, butterfly. Butterfly ada 2. Butterfly nggak pakai kumis sama yang pakai kumis. Ada lagi yang namanya elektrik. Ada lagi yang namanya gober. Ada lagi yang namanya black heart. Waduh, macem-macem namanya. Mulai dari 150.000 sampai 50.000 yang dicampur baygon. Iya, Allah karim. Orang bilang nikmat, memang katanya nikmat. Sehingga apa? Begitu banyak, Pak, maaf, orang udah uzur, udah asar dekat ke maghrib, rambutnya putih. Ya Allah ya Karim, jam 9 pagi baru keluar dari diskotik. Keluar bangga, di belakang musik beledak beduk, beledak beduk, beledak beduk. Musiknya aja bikin pusing. Tapi Allah lihat mereka ketika pakai, ketika neken, ya ada istilahnya katanya neken. Ya neken, pertama stengki itu setengah. Ya, terus mulai jadi 1, jadi 2. Kalau orang waras duduk dekat speaker, kupingnya budek nggak? Budek, tuli. Ini gara-gara begini, maunya dekat speaker, sekenceng-kencengnya itu bunyi nggak budek. Ya Allah ya Karim, kesian itu orang. Na'udzubillahi min. Friend, coy. Sekarang kalau memang kita merasa yang muda ini adalah sebagai pilar, sebagai langkah kekuatan untuk memajukan bangsa ini, ayo ingat pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah di dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imami Ali karamallahu wajhah.
Kitab ini menuliskan begitu banyak wasiat Rasulullah kepada Ali. Satu di antaranya adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aliyu, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam lis-sab'i khisalin." Wahai Ali, tahukah kamu bahwa sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam berkeinginan untuk menjadi anak keturunan Adam, pengen jadi manusia. Asbab 7 perkara. Ali ini adalah pemuda, maka pesan ini sudah pasti adalah untuk teman-teman yang muda. 1, kata Rasulullah kepada Ali, Ali, as-salatul jamaah ma'al imam. Salat berjamaah bersama imam. Oh, ini Islamik sudah dibuat semegah-megahnya, sebesar-besarnya, dan ongkosnya semahal-mahalnya. Kalau cuma bangunannya saja yang besar, yang indah, tapi kualitas yang mengisinya, remajanya tidak mengimbangi keindahan bentuknya, sayang 1000 sayang, maka sama artinya kita sudah buang-buang duit. Setuju nggak? Jadi pembangunan Islamik ini harus dibarengi dengan apa? Kecintaan remaja duduk dalam masjid. Coy, Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang tua yang duduk dalam masjid. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih cinta kepada anak muda yang di dalam masjid. Aqimis salah, dirikan salat dari mulai tergelincirnya matahari sampai datang waktunya malam, dan dirikan Quran al-Fajr. Sesungguhnya yang namanya salat subuh disaksikan oleh ribuan malaikat. Yang muda maju. Gondrong. Gondrong. Alhamdulillah. Yang lain tenang. Doa baru bangun tidur. Ayo. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Tuh, kan? Kadang-kadang kita suka ketipu sama penampilan. Lihat yang gondrong, pakai kalung, kesannya ya udah neraka lu. Lagi proses, anak muda biasa lagi proses, nanti juga bosen. Proses itu kan hampir dilalui oleh setiap manusia, iya kan? Tinggal bagaimana kita menjadi sahabat dalam proses mereka sehingga mereka nggak kejauhan. Lihat, gondrong, tapi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kirain tadi mau baca Allahumma barik lana bima. Baru bangun tidur udah mau makan. Ya Allah ya Karim. Yang muda maju. Ya, ambil speaker. Pak, mohon maaf, boleh gantian? Wah, yang tua begitu lihat yang muda maju subuh-subuh. Bohong kalau nggak matanya melek, hatinya bahagia. Seneng. Yang muda ambil speaker. Alhamdulillah. Dia baca doa baru bangun tidur, membangunkan orang-orang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bukan cuma nenek-nenek yang bangun, yang gadis-gadis juga pada bangun. Kaget dengar, suara siapa? Si gondrong suaranya. Oke, Drong. Dia mah orang nggak pernah marah, kelihatan dari wajahnya. Ya, iya, ini termasuk orang penyabar, Pak. Ayo coba tempeleng. Jangan. Ya Allah ya Karim. Yang muda bangun, berdoa bersyukur kepada Allah di saat semua orang lain terlelap tidur, terbuai dalam mimpi.
Mimpi pengen kaya, mimpi naik pangkat yang nggak naik-naik. Mimpi ngarepin gaji besar tapi kemampuan kecil. Ini kan repot, kemampuan kecil pengen gaji besar. Tuh kalau mau gajinya besar siapa? Nih marbot yang suka ngurusin masjid, ngepel masjid, nyuci masjid, nyapu masjid. Tuh gajinya digedein. Kalau perlu gajinya mereka UMR. Ya benar enggak? Iya, itu yang ngurusin masjid, Masya Allah. Bukan main-main. Kita belum datang, dia sudah datang. Kita pulang, dia belum pulang. Karena memang tinggal di masjid. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, ya Karim, ya Rabbal Alamin. Jadi yang muda dahsyat. Pagi-pagi dia azan. As-salatu khairum minan naum. Senang orang bangun. As-salatu khairum minan naum. Kalau naumnya digituin, insya Allah orang pada bangun semua hadirin. Lebih baik dari tidur. Di Mekah, di Madinah tidurnya dibentak, makanya orang pada bangun semua. Tapi kalau di Indonesia nggak begitu, beda. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik dari tidur. Yang begini urusannya tidur lagi hadirin. Ini sampai bengkok-bengkok nih. Lurusin lagi. Ini tidak pernah boleh bengkok, apalagi harus jatuh menyentuh tanah. Kalau perlu darah ini yang jatuh ke tanah untuk membela bangsa Republik ini. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayo yang muda biasakan berjamaah. Karena salat berjamaah itu adalah silaturahminya orang-orang yang beriman. Kalau pengen belajar jadi pemimpin, belajar dari salat berjamaah. Imam, Allahu Akbar, makmum, Allahu Akbar. Benar enggak? Itu makmum, itu rakyat ngikut pemimpin. Pemimpin dulu yang takbir, baru rakyatnya. Imam dulu yang takbir, makmum tinggal ngikut. Pernah nggak lihat ada makmum takbir duluan? Allahu Akbar. Baru imamnya geblek itu makmum. Yang namanya makmum ngikut aja. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Siapa yang suruh? Ada yang nyuruh enggak? Enggak ada, itu makmum namanya. Sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Itu makmum. Kenapa sami'na wa ata'na? Karena pemimpinnya, imamnya benar baca Fatihahnya. Sekarang kalau imamnya enggak benar, imamnya rakus, imamnya serakah, udah nggak bisa baca, modal nekat. Akhirnya makmumnya bilang apa? Ambil deh buat lo semua. Ini kacau urusannya. Na'udzubillahimin. Coy, sholat berjamaah coy. Kita jadi belajar, jadi rakyat. Kita jadi belajar, jadi pemimpin. Subhanallah. Lihat, kalau imam salah, yang negor siapa? Makmum. Makmum yang mana?
Yang di depan, yang di belakang imam. Jangan semuanya satu masjid ikut negor. Ini kadang-kadang enggak, ada pemimpin salah yang enggak ngerti ikut-ikut negor. Nah, ini kan repot. Enggak tahu enggak apa ikut negor. Jangan, begitu salah semua satu masjid. Subhanallah. Udah biar yang ngerti aja, yang tahu. Subhanallah. Lihat, ketika diingatkan kalimatnya kalimat Qur'aniyah, kalimat Malakiyah. Bukan kalimat yang dipenuhi dengan nafsu syahwat setan. Bukan kalimat kebencian. Gak ada ketika imam salah negornya. Lu gak bener lu jadi imam lu. Gak ada. Gak ada pasti. Subhanallah. Santun kalimatnya. Iya kan? Oke coy. Jadi belajar dari sekarang kalau ada orang salah ditegornya pakai subhanallah. Kalau masih nggak denger juga pakai subhanallah, bilang sama dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin yang dimuliakan Allah. 1. As-salatul jamaah ma'al imam. 2. Wa mujalasatul ulama, duduk bersama alim ulama. Dari muda, coy, dibiasakan senang duduk sama orang-orang alim, sama orang-orang yang faqih, sama orang-orang yang senantiasa mau tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak duduk sama mereka, untungnya besar. Iya kan? Betul enggak? Jadi kalau kita dari muda duduk sama alim ulama, insya Allah. Ngomong-ngomong soal ikut sama alim ulama, tahu cerita 7 sahabat Ashabul Kahfi? Yang 8 apa? Yang 8 apa? Guguk. Nggak enak nyebut nama itu. Guguk. Tapi lihat, guguknya masuk kemana? Surga. Itu binatang yang katanya ada najis. Yang najisnya mughalladhah. Kalau kena najis itu harus disertu pakai tanah sekali. Ya kan? Kalau nggak salah ya Pak Kiai. Itu Masya Allah. Masuk. Gimana kita yang manusia? Kalau duduk sama yang alim, insya Allah semua kehidupan beragama ini jadi jelas. Kita nggak akan frustasi karena agama. Karena begitu banyak ada satu kelompok frustasi. Karena apa? Melihat agama dengan agama yang lain. Wah, begitu aja urusan demi urusannya. Frustasi, akhirnya bikin aliran sendiri. Gara-gara apa? Frustasi. Frustasinya nggak duduk sama ulama. Ya begitu. 3. Wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Sakit ada 2, lahir sama batin. Yang sakit lahir biasa bawa buah-buahan sama amplop. Kali aja dia nggak punya duit buat bayar dokter, kan lumayan ada tambah-tambahan. Yang sakitnya batin, nih kadang-kadang orang suka nggak mau nengok. Dulu sama-sama jahiliyah. Begitu yang satu dapat hidayah, yang satu merasa lebih suci karena yang satu belum dapat hidayah kotor. Menjadi orang soleh itu bagus. Tapi ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan. Balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya 1 bulan sebelum dia meninggal, dia tobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan, umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita?
Cinta nggak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah. Lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu, dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagargir, malam yagargir, gargarah, berbulak-balik di tenggorokan, dia nggak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang 1000 sayang, Allah nggak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya yang bosan minta ampun. Allah nggak pernah bosan ngampunin kita. Ya Allah ya Karim, na'udzubillahi min dzalik. Udah 3 tuh. Udah ya. Capek. Kan ada 7, masih 4 lagi. Aduh lama banget ini. Tuh udah jam setengah 11. Kurang 1 jam, Bu. Yang keempat, watasyi'ul janazah, mengantarkan jenazah. Dari muda, friend, kita diajarkan ingat mati, friend. Ternyata urusan mati itu bukan cuma milik orang tua. Ternyata yang muda juga Masya Allah. Bayi baru lahir, kalau memang datang waktunya nggak pakai rasa kasihan, cabut nyawanya. Bayi lagi netein, ibu lagi netein anaknya yang dikasihinya, yang ketika dia melahirkan anaknya susah payah, mati-matian, berkorban jiwa raga, darah berceceran. Ya Allah ya Karim, nyawa dikasih, dicabut oleh Allah kalau memang udah waktunya, nggak pakai rasa kasihan. Jadi friend, coy, fahami urusan mati bukan cuma milik orang tua. Ayo Islamic Center bikin pelatihan memandikan mayit mulai dari anak-anak muda. Itu penting. Cuma yang repot satu, siapa yang mau jadi mayatnya? Itu yang repot. Ada yang mau? Aduh. Yang kelima, wasakyul ma, menuangkan air, memberikan minum kepada yang haus. Ayo, siapa yang mau dapat pahala malaikat Jibril? Ada yang mau dapat? Bawa minumannya ke sini semua. Yang ke-6, wasulhu bainal itsnain, mendamaikan 2 orang yang berselisih. Ingat, umat ini harus menjadi jarum dan benang. Ketika jarum dan benang itu menjadi satu, dan ketika dia mulai menyulam, lalu sulamannya itu ada di tangan seorang penyulam yang indah, maka akan menjadi sesuatu yang dahsyat dan baik untuk dilihat. Itu layaknya umat Islam. Maaf hadirin, al-Islam kalbunyan yashuddu ba'dahum ba'da. Islam itu seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Ada yang bagiannya seperti pasir, ada yang bagiannya seperti kerikil, ada yang bagiannya seperti air, ada yang bagiannya seperti batu koral, dan ada yang bagiannya seperti semen. Semen jangan sombong karena mentang-mentang mahal daripada pasir. Batu yang besar pun jangan sombong, pasir kecil tapi rame-rame mainnya keroyokan. Air, subhanallah, ketika tidak ada kesombongan dari satu hamba kepada hamba yang lain. Lihat, tiang ini terdiri dari apa? Nah itu semua. Karena ketika ada kesombongan, mereka jadi satu, akhirnya jadi tiang. Jadi mendamaikan 2 orang berselisih itu jauh baik daripada jadi kompor. Bu, mohon maaf, apapun yang ada di atas kompor, pantatnya pasti hitam. Iya kan? Penggorengan ditaruh di atas kompor, pantatnya hitam. Jadi jangan jadi kompor. Tiup sana, tiup sini, kok seneng amat ya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, ini udah berbusa ibu. Yang terakhir, wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Al muslim man salimal muslim bilisani
wayati. Muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya, atau ketika muslim yang lainnya itu selamat dari apa? Dari mulut dan lidahnya. Kecintaannya kepada tetangga, rasa kasih sayangnya kepada orang-orang fakir, itu sangat luar biasa. Maaf, mohon maaf, jangan tersinggung. Yang kaya, tolong engkau ingat, tidak akan pernah ada kalimat kaya kalau tidak ada miskin. Artinya apa? Kenapa engkau disebut orang kaya? Karena ada orang miskin, makanya engkau disebut orang kaya. Coba kalau semuanya orang punya harta, apa disebut orang kaya? Enggak, semuanya sama. Adanya kaya karena ada yang miskin. Ya udah ya. Wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Ini bukti bahwa dia adalah muslim sejati. Friend, pegang yang 7 friend. 7 itu bimakna adalah Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 itu berarti adalah hari dari Jumat sampai Kamis. 7 itu berarti adalah lapis langit. 7 itu berarti adalah lapis bumi. 7 itu berarti adalah 7 benua. Dan 7 itu berarti adalah 7 keajaiban dunia. Tawaf berputar 7 kali. Sa'i berbolak-balik 7 kali. Dan ada 7 kerikil lontaran jumrah. Pegang yang 7, artinya baca Fatihah sebanyak-banyaknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menggantikan Al-Fatihah dengan surat apapun di dalam salat. Bahkan la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Quran. Tidak akan dikatakan orang itu salat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Genggam Fatihah, baca laqad ja'akum. Insyaallah setiap keluar rumah harus yakin Allah bersama kita. Segala apapun keburukan tidak akan pernah menimpa bangsa ini. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama, untuk para orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah begitu besar pengorbanannya kepada kita, hartanya, jiwa raganya, semuanya untuk kita anak-anaknya yang masih hidup. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan lahir batin buat mereka, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan yang akan menyusahkan mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan rezekinya. Itu yang paling penting. Bukan membanyakkan rezeki tapi dari yang haram. Tapi menghalalkan rezeki biarpun itu sedikit. Dan berkahnya subhanallah. Lalu untuk para alim ulama, guru-guru kita, ya, ketua MUI kita juga yang katanya masih sakit, setahun yang lalu kena stroke. Semua guru-guru kita dari TK sampai SMA, dosen-dosen kita, ya, guru-guru kursus, siapapun yang pernah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tentamkan perut mereka, ya, Allah tenangkan hati mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang istiqamah dan orang-orang yang begitu sangat mulia di sisi Allah. Kemudian untuk para pemimpin kita yang sudah begitu dahsyat menanggung amanah di pundak mereka, ayo kita bantu ringankan pundak mereka, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus nantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada para pemimpin kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.